Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok psikologi komunikasi K4411. Jadi di sini kami akan mewawancarai beberapa pengguna media sosial yang berusia 40 tahun. Oke, untuk itu aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Fitra Anggita Bimanyu dan Nama aku Anissa Dwi Lestari. nama saya Muhammad Alvin. Dan tujuan wawancara kali ini adalah untuk mengetahui media yang mempengaruhi masyarakat atau masyarakat yang mempengaruhi media. Oke, untuk itu let's go. Oke, jadi sekarang saya Fitra Bimanyu akan mewawancarai salah satu pengguna smartphone. Boleh Bapak memperkenalkan diri? Oke, jadi nama saya Sukisna. Di sini saya sebagai dansip. Ya. Di sini ada 3 sip, ya. Oke. 3 sip, yaitu sip A, sip B, dan sip C. Nah, saya sendiri di sini sebagai dansip B, pengamanan Telkom University. Oke, baik. Oke. Mungkin untuk mempersiapkan waktu juga ya Pak, kita langsung aja ke pertanyaan ya Pak. Boleh? Oke, Bapak kan juga pengguna handphone ya Pak, handphone Iya, smartphone iya. ya. Ya. Jadi apa sih yang Bapak lakuin dengan ini tuh, penggunaan dari Bapak sendiri apa sih? Sehari-hari itu menggunakan ini tuh buat apa gitu? Terkait sama tugas, ya sebagai pengamanan di sini tentunya sangat membantu adanya smartphone ini ya. Iya, Karena di sini memudahkan untuk komunikasi, Iya. memberikan informasi maupun menerima informasi yang terkait sama tugas, berarti dari user kepada kami sebagai security di sini. Berarti untuk berkomunikasi apa? Betul. Koordinasi antara misalkan satu teman Bapak gitu kan. Nah, di rekan samping kerja. itu dengan anggota Anggota juga. secara keseluruhannya gitu. Oke, selain berarti Bapak juga tadi kan mengatakan bahwa menerima informasi ya Pak. Ya. Tapi Bapak sendiri itu cara mencarinya itu gimana sih Pak, mencari informasinya itu? Apakah melalui WhatsApp kah atau aplikasi lain gitu? Di sini semuanya yang digunakan adalah untuk WhatsApp. Oke, WhatsApp. WhatsApp itu yang dominan dipakai. Yang dominan dipakai ya Pak? Ya. Oke. Bapak sendiri cara mencarinya itu gimana sih Pak? Cara mencari informasinya itu? Jadi terkait sama tugas di sini, informasi itu akan datang dari user kepada kami sebagai satpam ya, sebagai security, itu melalui grup. Melalui grup, ya. Ya, informasi diterima itu melalui grup. Oke. Berarti itu biar secara merata gitu Pak ya? Ya, diberikan, Pak. betul. Secara merata. Terus juga kalau misalkan boleh tahu Pak, sehari itu Bapak itu menggunakan smartphone itu berapa jam sih Pak? Kisaran waktunya gitu? Nyaris 24 jam ya. Nyaris 24 jam ya? Iya, karena sekalipun di masa tugasnya ya 12 jam, tapi tetap memonitor. Oh iya. Ya, selebihnya yang 24 jam itu yang 12 jam ya, dari 24 itu tetap memonitor perkembangan yang ada di Telkom terkait dengan keamanan. Oke, untuk selanjutnya ketika Bapak menerima informasi nih Pak, Bapak itu pasti valid nggak sih Pak informasi yang Bapak terima itu? Jadi kalau itu datang dari user tentunya valid. Oh, valid ya? Karena langsung user sendiri yang menyampaikan. Oke, langsung ya. Ya. Berarti valid gitu ya Pak ya? Valid. Kalau misalkan user sendiri itu berarti pusat berarti ya Pak ya? Dari Yang langsung kami kan di bawah Logas, direktur logistik dalam hal ini. Oh iya. Sebagai pimpinan tertinggi di Telkom. Oke. Terkait sama pengamanan. Oke. Kalau boleh tahu Bapak di sini sudah berapa lama ya Pak? Kami baru 1 tahun ini, pas kami masuk di sini 1 tahun Januari tahun lalu. Nah ini sudah tepung Januari lagi. Oke, berarti Kalau yang lain beragam. beragam ya, beda-beda Kebetulan gitu ya, kebetulan saya baru 1 Oke. tahun. Oke, sebelumnya kan Bapak pasti merasakan dong kayak misalkan sebelum munculnya smartphone gitu kan, Ya. perbedaan. Jadi menurut Bapak sendiri itu apa sih yang beda Pak ketika sebelum ada smartphone gitu
dan setelah ada smartphone yang Bapak rasakan itu seperti apa sih? Jelas kalau dulu sebelum ada kan memang untuk komunikasi agak kesulitan ya. Yang memang ini salah satunya ya. Kami menggunakan kalau antar di sini di pekerjaan, Rekan kerja Pak ya. rekan kerja itu Halong Timur, HT. Oh Ya, itu kan di luar smartphone gitu ya. Kalau secara umum, ya memang ini sangat-sangat membantu. Sekalipun negatifnya juga banyak. iya, Ya. Tapi khususnya di pekerjaan ya, itu kami kan tidak menggunakan yang lain, iya, hanya melalui WhatsApp. iya. Jadi bukan informasi itu bukan dari mana-mana. Oh iya, berarti cuma dari WhatsApp gitu ya? Ya. Berarti Bapak merasa seperti ini ya Pak, dengan adanya smartphone ini, itu tuh kayak berpengaruh bagi kinerja Bapak ya? Betul, Bapak. betul, Dan secara tidak langsung emang hadirnya itu tuh emang mempengaruhi kita Pak ya? betul. Oke. Lebih cepat kan. Iya, dengan adanya itu layanannya lebih banyak manfaat ya Pak ya? Betul. Oke. Gitu aja sih Pak sejauh ini ya. Oke. Pertanyaan singkat, sebenarnya saya mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak karena sudah menjadi relawan pada pertanyaan untuk tugas saya gitu Pak ya. Ya. Mungkin itu aja. Makasih. Oke, makasih sama-sama. Saya Anissa dari Ilmu Komunikasi di Telkom University. Pak, saya mau minta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara terkait dengan penggunaan handphone. Bapak boleh perkenalkan diri dulu? Nama saya Duden Suherman, anggota Satpam Grup B, kerja di Petingan Gedung FKB. Pak, saya untuk mempersingkat waktu, saya langsung tanya aja ya Pak ya. Boleh. Jadi Bapak ini kan sehari-hari sebagai pengguna smartphone ya Pak. Iya. Apa aja yang Bapak lakuin dengan smartphone yang Bapak punya? Telkomsel kan? Iya. Oh iya iya. Bapak ngerti. menggunakan handphone sehari-hari itu Iya. buat apa Pak? Ya buat kerja, buat lapsit pagi jam 7 sebelum sudah apel, terus jam 12 sebelum istirahat, nanti setengah 7 sebelum serah terima jaga laporan ke kasirnya gitu. Nah, Bapak melakukan laporan-laporan itu pakai apa Pak? Lewat WhatsApp atau SMS atau via telepon? Lewat WhatsApp, Lewat WhatsApp ya Pak? kecuali ada yang intern, yang ini paling lewat telepon gitu, yang emergency gitu kan. Yang Kalau lewat urgent, yang urgent, kalau WA kan WhatsApp agak lama, kalau telepon kan cepat gitu komunikasinya. Kalau di WA itu via grup atau via chat pribadi gitu Pak? Via grup, Via grup ya? kalau sekitar ini. Kalau yang pribadi paling lewat masing-masing pribadi aja gitu. Kalau jangan orang lain tahu di grup gitu, urusan pribadi paling pribadi aja. Bapak biasanya sehari-hari itu menggunakan handphone itu berapa jam Pak kisaran waktunya? Paling berapa jam? Kalau jam 7 paling sejam dua kali lah. Maksudnya jam 7 pas setengah 8 ada kegiatan baru difotoin gitu. Harus didokumentasi. Dokumentasi ya ke ini, ke Buat kasih laporan. buat laporan ya ke grup gitu. Iya. Ada kegiatan misalnya wisuda apa gimana gitu. Ada kegiatan acara-acara apa paling langsung ke saya difotoin langsung ke grup. Langsung ke grup. Ke grup ya. Siang, Pak. Sebentar. Monitor Pacus luncuran Pak Denny arah belakang FKB. Demikian. Ya Pak, biasanya koordinasi yang dilakukan di grup itu udah pasti valid atau enggak gitu Pak informasinya? Pasti valid Udah informasi. pasti valid ya? Valid. Berarti nggak bakal ada yang kayak berita-berita hoax gitu nggak ada? Enggak, kan ini sesuai ada yang di lapangan. Misalkan ada kegiatan apa gitu, bisa difotoin langsung ke grup gitu.
Pak, Bapak ini kan sebagai generasi di atas saya, pastinya dulu kan Bapak ngerasain nih kalau pertukaran informasi itu nggak semudah yang sekarang bisa lewat handphone apa-apa Iya, gitu betul, kan Pak. betul. Nah, ada nggak Pak perubahan signifikan yang Bapak rasain gitu? Perubahan dari dulu sampai sekarang ya pasti banyak perubahannya mana. Bisa tolong disebutkan nggak Pak apa gitu salah satunya? Kalau perubahan kan dulu HP-nya nggak, paling lewat WhatsApp dulu, foto jarang. Kalau sekarang kan udah Android, Kalau gitu dulu- aja. Kalau dulu masih dari mulut ke mulut gitu ya Pak? Ada sih HP paling Yang buat nelpon doang. SMS doang sama telepon. Kalau Iya. sekarang kan udah ada kejadian bisa dipoto, bisa direkam kan cepet gitu. Berarti kesimpulannya kayak handphone sekarang, zaman sekarang itu mempermudah ya Pak? Mempermudah banget, mempermudah kita, urusan gitu. kerja gitu ya, betul. Oke, udah Mas, sekian itu aja yang mau saya tanyain. Terima kasih banyak Pak atas Sama-sama. waktunya. Sama-sama, Terima Neng. kasih ya Sama-sama, Pak atas ya, siap. bantuannya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alvin dan kali ini saya akan mewawancarai untuk memenuhi tugas besar mata kuliah komunikasi psikologi. Bapak, langsung aja Pak. Iya. Yang pertanyaan pertama itu, apakah Bapak pengguna smartphone? Jika iya, apa yang Bapak lakukan dengan smartphone yang Bapak miliki? Yang pasti sekarang hampir semua manusia pakai smartphone. Bahkan tukang ojek pun pakai smartphone. Kalau saya memang udah nggak bisa lepas dari smartphone. Karena informasi ada di situ semua, komunikasi ada di situ semua. Berarti Bapak menggunakan smartphone untuk mencari informasi dan No, jadi kita berhubungan dengan orang lain pun menggunakan itu. Tidak hanya sekedar informasi. Ya. Pertanyaan kedua, apakah Bapak mencari informasi melalui smartphone? Terus bagaimana cara mencari informasinya? Bahkan kalau smartphone itu tanpa kita perlu mencari informasi itu akan terkirim sendiri dengan notifikasi di sosial media, gitu ya, dengan informasi yang ada di WA. Jadi malah tanpa kita mencari kita udah dapat informasi dari situ. Informasi datang dengan Datang sendiri. sendiri. Jadi pertanyaan ketiga, dalam sehari berapa jam yang Bapak habiskan untuk menggunakan smartphone? Mulai bangun tidur sampai sebelum tidur. Terus pertanyaan keempat, apakah Bapak mengetahui bagaimana cara mencari informasi ataupun memberikan informasi di media sosial? Kalau mencari informasi media sosial tinggal masukkan keywordnya dan informasi muncul semua. Bapak menggunakan media sosial apa? Kalau saya menggunakan Twitter, Instagram, Facebook, gitu. IG, Facebook hanya untuk view aja. Oke. Terus apakah Bapak bisa membedakan mana informasi yang akurat dan hoax pada media sosial? Yang pasti tidak ya, karena memang informasi itu demikian banyaknya. Kita tidak tahu mana yang hoax, mana yang fakta. Bahkan kita harus menggunakan informasi berikutnya untuk memastikan itu hoax atau fakta. Jadi nggak bisa langsung kita putuskan saat mendapat informasi langsung. Itu fakta belum tentu. Jadi Bapak membaca ulang melalui media-media lain? Harus ada informasi yang lain, nggak mungkin hanya mengandalkan satu informasi. Langsung pertanyaan terakhir aja Pak. Boleh dong ceritain apa yang Bapak rasakan ketika mulai muncul smartphone dan bagaimana perasaan Bapak ketika dihadapkan dengan smartphone? Smartphone itu muncul pertama kali tahun 2000 berapa ya, lupa banget saya. Muncul awal saya menggunakan smartphone itu BlackBerry. BlackBerry, Kamu nggak tahu ya BlackBerry? juga pakai. Jadi saat BlackBerry muncul, di situ kita ada layanan BBM dan itu membuat kita sangat tergantung pada smartphone karena informasi jadi ada di BBM itu. Kan gitu. Nah semenjak itulah akhirnya kita nggak bisa lepas dari namanya smartphone. Sebelum berpindah ke WA kan, BBM ini sebelum ke WA. Ya udah, segitu aja pertanyaan. Oke, Pak. terima Terima kasih kasih. banyak. Segitu aja hasil wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Muhammad Hilal Al-Kuzairi dari kelas KM 4411 Psikologi Komunikasi akan mewawancarai narasumber yang pengguna media sosial smartphone yang berumur 40 tahun. Baiklah, saya sudah bersama narasumber tersebut. Kita langsung saja ya. Assalamualaikum Bu.
Saya dengan Teguh Hilal ingin menanyai beberapa hal tentang penggunaan media sosial smartphone. Ibu pasti sudah menggunakan smartphone ya, Bu. Apa yang sudah Ibu lakukan dengan smartphone Ibu tersebut? Smartphone itu mendapat ilmu, istilahnya kita mendapat berita kejadian, dan juga smartphone dapat berkomunikasi bersama saudara atau teman yang jauh. Apakah Ibu mendapatkan informasi juga dari smartphone? Ya, Bagaimana Ibu bisa mendapatkan informasi atau Ibu mencarinya? ya melalui Google. Nah, seandainya ibu seorang kader, seandainya ibu mencari berita KB atau stunting itu dari Google. Nah, ilmu pengetahuan ada segalanya di Google. Bagaimana cara Ibu mengetahui informasi yang ada di media sosial gitu, Bu? Maksudnya lewat berita, lewat aplikasi apa gitu, Bu, yang sering Ibu gunakan selain dari tetap ketemu langsung? Ya, kadang di aplikasi Google, informasi WA atau Facebook, Instagram, pokoknya yang ada di dalam smartphone lah. Apakah Ibu bisa membedakan informasi yang hoax atau yang tidak? Gitu? Soalnya sekarang ini banyak terjadi penyebaran berita yang hoax. Ya bisa lah, ibu kan bisa mencari dan bisa mentelaahi dulu. Misalnya ya kita dengar berita di sini, terus kita samakan nanti di berita TV. Apa benar berita itu? Kalau di TV kan tidak hoax. Kalau berita ini memang orang mencari apa Sensasi, namanya? ya. Sensasi. Sensasi. Nah, Jadi tidak ditelan mentah-mentah ya, Bu? ya. Bisa nggak Ibu ceritain Ibu gimana ya? Ibu tunjukkan ekspresi Ibu pas, bukan ekspresi, perasaan Ibu pas menggunakan smartphone. Ya senang, karena juga ibu ragu gitu memakai smartphone ini, ya takut salah. Tapi setelah ibu pelajari, ibu tuh senang. Kenapa? Berita yang kita tidak tahu jadi tahu. Saudara yang jauh di kampung kita jadi tahu salah. Tapi setelah ibu pelajari, ibu tuh senang. Kenapa? Berita yang kita tidak tahu jadi tahu. Saudara yang jauh di kampung kita jadi tahu. Bisa berkomunikasi secara langsung melalui Video call. video call. Itulah itu saya dari saya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.